tematik adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai KD dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Pada umumnya, RPP mata pelajaran dan RPP tematik itu sama. Yang membedakan terdapat pada identitas mata pelajaran dan yang penting memperlihatkan berkaitan. Langkah-langkah pembuatan RPP tematik. Yang pertama, mencantumkan identitas. Identitas RPP terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu atau jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai dalam setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 4. Indikator. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan, seperti diskusi, sumber belajar. Sumber belajar yaitu sumber yang akan digunakan seperti buku pelajaran atau buku siswa. Metode pembelajaran. Metode yang akan digunakan oleh guru seharusnya dapat menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif. Yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran. Di sini menjelaskan langkah yang akan diambil dalam proses pembelajaran seperti diskusi di kelas dan aktivitas siswa yang lainnya. 9. Media pembelajaran. Menentukan media pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. 10. Pengelolaan kelas. Merencanakan strategi pengelolaan kelas yang mencakup alokasi waktu dan tata tertib. 11. Menerapkan pembelajaran. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan adaptasi dan tingkat pemahaman belajar siswa. 12. Keterlibatan siswa dan bahasa gaya pengajar. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran melalui fokus dari kegiatan belajar, memilih bahasa yang sesuai dengan gaya pembelajaran dengan gaya pengajar untuk mendukung pemahaman siswa. 13. Penilaian itu yang dilihat dari hasil kerja siswa dan sikap yang diterapkan oleh siswa. Adapun contoh RPP di sini adanya identitas sekolah dan seperti materi yang diajarkan, seperti nama sekolah SD Negeri Cilebung 2, tema diriku, subtema aku istimewa, alokasi waktu 5x35 menit 1 kali pertemuan. Identitas masuk ke kompetensi inti yang membahas atau menguraikan silabus. Lanjut ke kompetensi dasar yang mana membahas materi yang akan dicapai peserta didik per mata pelajaran. Ada tujuan pembelajaran. Di contoh RPP ini membahas bagaimana siswa akan mengerti dan memperhatikan materi yang diajarkan.
Materi pembelajaran, metode, dan langkah-langkah pembelajaran. Dari materi dilihat dari buku pegangan guru apa yang akan digunakan seperti kerja kelompok atau diskusi, langkah-langkah kegiatan awal hingga akhir. Penilaian dilihat dari kinerja siswa.